pertama, apa itu radikulopati lumbal? Saraf kejepit di pinggang atau herniated nucleus pulposus atau HNP adalah gangguan yang muncul ketika bantalan ruas tulang belakang atau nucleus pulposus menonjol atau bergeser sehingga menekan saraf tulang belakang dan saraf tepi. Kedua, berapa banyak kejadiannya di Indonesia? Di Indonesia, angka kejadian saraf kejepit belum terdokumentasi dengan baik. Pekerja yang paling banyak mengalami saraf kejepit menurut penelitian di Rumah Sakit Hasan Sadikin pada tahun 2015 adalah pegawai negeri sipil sebanyak 11,4%. Berdasarkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung pada tahun 2018, pasien saraf kejepit merupakan pasien paling banyak yang melakukan rawat jalan di rumah sakit dengan kelompok usia terbanyak pada 45 sampai dengan 75 tahun. Mitos atau fakta? Nyeri pinggang tidak boleh dipijat. Fakta. Pijat memang dapat memberikan efek relaksasi, stimulasi, melancarkan peredaran darah atau dengan maksud untuk penyembuhan dan meningkatkan kesehatan. Namun, jika setelah dipijat nyeri tidak berkurang, pasien harus minum obat. Dan jika tidak kunjung sembuh, harus segera ditangani oleh dokter. Salah-salah gerakan pijat yang tidak benar dapat menyebabkan kerusakan saraf yang terjadi malah lebih parah. Apakah betul nyeri pinggang membutuhkan bed di tempat tidur? Fakta. Posisi tulang belakang yang buruk pada saat tidur dapat meningkatkan tekanan pada struktur tulang dan dapat menyebabkan nyeri bertambah parah. Sedangkan pada posisi tiduran terlentang dan memperhatikan kelengkungan tulang belakang yang normal, sehingga akan mengurangi tekanan dan meningkatkan aktivitas otot belikat untuk menopang tulang belakang dan mengurangi rasa nyeri di tulang belakang. Mitos atau fakta yang ketiga, nyeri punggung bawah pada saraf kejepit dapat menyebabkan kelumpuhan. Fakta. Saraf tulang belakang yang terjepit di antara kedua ruas tulang belakang dapat menyebabkan nyeri punggung dan juga akan terasa seperti kesemutan. Kesemutan yang dirasakan akan menjalar dari tungkai sampai ke kaki. Bila keadaan ini menjadi parah, maka dapat menyebabkan kelumpuhan. Penderita nyeri pinggang harus banyak minum susu. Fakta. Susu memiliki banyak kandungan nutrisi yang terbukti dapat meningkatkan kemampuan imunitas tubuh, termasuk imunoglobulin, laktoferin, stimulus pertumbuhan, dan berbagai protein yang berfungsi untuk anti radang. 4. Apa saja faktor risiko dari atau saraf kejepit? Kelainan yang bersifat kompresif sehingga sering menyebabkan radikulopati adalah herniasi nucleus pulposus atau HNP, tumor medula spinalis, neoplasma tulang, cervical spondylosis, traumatik dislokasi, spondilitis, dan spondilitis TB. Apa saja tanda dan gejala dari saraf kejepit? Yang pertama, nyeri pinggang. Rasa nyeri pada sakroiliaka yang menjalar hingga ke bokong, paha, betis, dan kaki. Nyeri dapat ditimbulkan dengan falsafa manuver seperti batuk, bersin, atau mengedan saat defekasi. Yang kedua, lebih berat saat duduk atau akan berdiri. Pada ruptur diskus intervertebra, nyeri dirasakan lebih berat bila penderita sedang duduk atau akan berdiri. Ketika duduk, penderita akan menjaga lututnya dalam keadaan fleksi dan menumpukan berat badannya pada bokong yang berlawanan. Ketika akan berdiri, penderita menopang dirinya pada sisi yang sehat, meletakkan tangannya di punggung, menekuk tungkai yang terkena, atau minor sign. Yang ketiga, membungkuk ke depan. Gangguan postur atau kurvatura vertebra. Pasien membungkuk ke depan, berjalan dengan langkah kecil dan semifleksi sendi lutut. Disebut Nery sign. Yang keempat, nyeri tekan sepanjang paha.
Dapat ditemukan nyeri tekan pada sciatic notch atau sepanjang nervus ischiadicus. Bagaimana saraf kejepit bisa terjadi? Otot manusia dikendalikan oleh saraf, sehingga otot selanjutnya dapat menggerakkan ataupun mengendalikan sebuah organ dan tulang. Pada tulang belakang terdapat tulang belakang dan cincin antar tulang belakang yang dinamakan diskus intervertebralis. Cincin ini dapat menekan saraf yang berada di tulang belakang sehingga penderita akan merasakan nyeri pada daerah pinggang. Penekanan ini dapat terjadi karena herniasi nukleus pulposus, proses degenerasi oleh karena usia, dan adanya infeksi maupun adanya trauma. Apa saja bahaya saraf kejepit untuk kedepannya? Biasanya, saraf kejepit dapat sembuh dengan terapi obat-obatan dan terapi suportif, seperti fisioterapi. Namun, pada beberapa kasus, nyeri sulit hilang, sehingga memerlukan intervensi seperti suntikan langsung pada saraf. Gejala dari saraf kejepit bila dirasakan terus-menerus dapat mengakibatkan penurunan kekuatan otot pada tungkai bawah. Dan bila tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan komplikasi sindroma cauda equina yang disertai gangguan pada sistem pencernaan, sulit buang air besar, retensi urin, dan gangguan seksual. Bagaimana penanganan pada saraf kejepit? Pertama, istirahat 2-3 hari dengan kasur yang datar. Yang kedua, menggunakan alat bantu contohnya tongkat dan korset. Yang ketiga, penurunan berat badan untuk pasien berat berlebih. Yang keempat, menghindari mengangkat beban berat dan duduk terlalu lama. Yang kelima, melakukan fisioterapi. Yang keenam, melakukan latihan fleksibilitas dan kekuatan seperti hip flexor stretch, quadriceps stretch, upward dog, dan crunches. 9. Bagaimana cara mencegah saraf kejepit? Cegah saraf kejepit dengan tobat. T. Teknik mengangkat beban harus tepat, yaitu dengan menggunakan kekuatan kaki daripada punggung, terutama saat mengangkat beban berat. O. Olahraga secara teratur dengan melakukan peregangan fisik, aerobik, dan menahan beban secara teratur. B. Berat badan ideal dipertahankan dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. A. Atur posisi tubuh yang baik saat duduk, mengemudi, dan berolahraga. T. Tidak merokok. Video animasi ini dipersembahkan oleh kelompok Koas 65B.